Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan anugerah-Nya dalam kehidupan kita orang-orang percaya hingga hari ini. Saudara, sebelum kita merenungkan refleksi Gema hari ini, saya mengajak saudara kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Jikalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu semata. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyendengkan telinga kami untuk boleh mendengarkan refleksi Gema, dan biarlah Tuhan Engkau bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang bisa kita baca dan kita renungkan bersama pada hari ini, yaitu dari Injil Yohanes, pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-59. Namun hari ini saya akan mengajak saudara fokus hanya kepada beberapa ayat, yaitu pada ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36. Saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun Yesus melangkah di masa pelayanannya di muka bumi ini, sudah pasti kebenaran Allah yang dia wartakan, yang dia ajarkan. Ayat ke-30 tadi mengatakan bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Konteks saat itu adalah Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang mau percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang kepercayaan mereka baru sebatas pengetahuan, belum sampai kepada komitmen. Saudara, Yesus dia tahu betul kondisi hati mereka. Sehingga di ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32, Yesus memberikan nasihat kepada mereka. Demikian dikatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, ini adalah kebenaran sejati yang harus mereka terima. Bahwa jika mereka sungguh percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, barulah mereka merdeka dari dosa. Saudara terkasih, kebenaran sejati ini itu tidak mudah dipahami, tidak mudah dimengerti oleh mereka. Karena berdasarkan pemahaman fakta akan jati diri mereka sebagai keturunan Abraham, mereka kemudian memprotes ucapan Yesus yang mengatakan bahwa mereka perlu kebenaran yang memerdekakan. Mereka berpikir bahwa status istimewa mereka sebagai keturunan Abraham, bangsa pilihan Allah itu sudah cukup. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun.
Saudara, mereka tidak mengatakan hal ini secara politik maupun secara sosial, tidak. Karena sebenarnya kalau di dalam hal politik, mereka sering dijajah, bahkan saat itu sedang dijajah oleh Romawi. Kalau secara sosial, pada kenyataannya banyak orang Yahudi pada saat itu menjadi budak. Tetapi ketika mereka mengatakan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun, saudara, hal ini mereka kaitkan dengan hal rohani. Mengapa demikian? Ya, karena mereka sudah yakin mereka punya perjanjian dengan Allah dan bahwa mereka adalah umat Allah. Bukankah ini adalah sebuah status yang istimewa dan sangat dibanggakan? Ya, mereka punya keyakinan itu, tapi sayang, keyakinan mereka adalah keyakinan yang palsu. Saudara yang terkasih, kita perlu bertanya kepada diri kita. Apakah diri kita punya keyakinan palsu seperti itu? Sudah memberi diri dibaptis, tidak pernah malas ibadah minggu walaupun hari ini saudara mungkin masih melakukan ibadah secara online. Sudah melayani dengan sangat aktif, bahkan punya jabatan di gereja. Tetapi diri kita masih senang hidup dalam dosa favorit kita. Terus-menerus berkubang dalam dosa. Saudara yang terkasih, ayat yang ke-34 tadi Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tidak terkecuali orang Yahudi yang mengatakan diri mereka adalah keturunan Abraham, atau orang Kristen yang hari ini mengaku dirinya adalah seorang Kristen yang saleh dan taat. Setiap kita tidak luput dari dosa. Setiap kita yang berbuat dosa, firman Tuhan katakan kita adalah hamba dosa. Saudara terkasih, dosa mempunyai cara untuk memperbudak setiap kita. Dosa bisa mengendalikan kita, menguasai kita, bahkan mendikte tindakan kita. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa Yesus, dia bisa dan dia sanggup memerdekakan kita dari perbudakan dosa yang menghalangi kita menjadi pribadi yang Allah maksudkan ketika menciptakan diri kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini dosa masih mengendalikan, masih menguasai dan memperbudak saudara, saya mau katakan, Tuhan Yesus bisa menghancurkan kuasa dosa itu atas kehidupan Anda. Dan hanya di dalam pribadi Yesus sajalah kita benar-benar dimerdekakan dari belenggu dosa. Pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya Tuhan Yesus sanggup memerdekakan saudara? Mari saudara, jadilah pribadi-pribadi yang hidup tetap di dalam firman Tuhan. Belajar firman Tuhan dengan taat dan setia. Sehingga dengan pertolongan Allah Roh Kudus, saudara hari demi hari semakin mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami dan Roh Kudus bekerja di dalam kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, namun kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk boleh menjalaninya sesuai dengan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.